Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini praktikum pertama untuk pemrograman dasar kelas A. Saya akan memberikan pengantar, kemudian nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan asisten. Untuk materi sama asisten sudah di-share di Google Classroom ya. Materi untuk pertemuan pertama ya, itu sudah di-share di Google Classroom, bisa diakses ya. Saya akan kita mulai ya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini itu materinya terkait dengan array satu dimensi, yaitu untuk pengolahan data sederhana. Tujuan dari praktikum untuk yang pertemuan pertama yaitu mampu menjelaskan tentang array satu dimensi. Jadi bagaimana array satu dimensi itu seperti apa. Kemudian dan mampu membuat program yang berkaitan dengan array satu dimensi untuk pengolahan data sederhana. Ya. Ini sedikit permasalahan terkait dengan array. Biasanya suatu variabel itu hanya mampu menyimpan satu nilai dengan tipe data tertentu. Contohnya kalau misalkan kita memiliki deklarasi seperti ini ya, ada int A1 gitu ya. Kemudian A2, A3, A5 dan seterusnya. Masing-masing variabel ini hanya mampu menampung satu nilai. Kalau misalkan kita memiliki nilai sebanyak 100, tentunya tidak akan efektif kalau kita mendeklarasikan satu-satu, yaitu A1 sampai A100, tentunya akan tidak efektif. Sehingga dengan kelemahannya ini, maka di sini bahasa pemrograman membuat tipe data baru yang namanya adalah tipe data array. Tipe data array ini bisa menyimpan data dengan tipe yang sama sebanyak yang kita inginkan. Misalkan 10 data, 100 data, dan seterusnya. Array sebenarnya nanti ini ada berbagai ukuran. Salah satunya ada array 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Cuma yang kita gunakan di pertemuan pertama, kita baru masuk ke array 1 dimensi. Kita lihat contohnya, ya, array 1 dimensi. Cara mendeklarasikannya seperti apa? Untuk mendeklarasikan array 1 dimensi, kita cukup menentukan tipenya, tipe datanya. Jadi ini adalah tipe data, ditentukan terlebih dahulu tipe datanya apa. Kemudian nama arraynya, nama variabel arraynya apa. Baru kemudian kita tentukan ukurannya. Jadi di dalam array 1 dimensi ini ada 3 komponen yang perlu diperhatikan, yaitu adalah tipe data, nama array, sama ukuran array. Ukuran array ini adalah menunjukkan jumlah maksimum data yang disediakan, yang diizinkan untuk masuk. Sebagai contoh ini, ya, ini kita memiliki X5. Kalau X5, X0, X1, X2, X4. Jadi bisa menyimpan sebanyak 5 data dengan tipe apa? Dengan tipe integer. Jadi depan ini menunjukkan tipenya, kemudian yang 5 ini ukurannya. Jadi X ini nanti bisa menyimpan sebanyak 5 data bertipe bulat atau integer. Selanjutnya ini ada 0, 1, 2, ini adalah urutannya. Kemudian di dalam array di sini ada komponen penting, yaitu sebenarnya alamat. Alamat ini adalah penyimpanannya di dalam memori yang ada di komputer. Tetapi ini jarang kita gunakan. Yang sering kita gunakan adalah ini, indeksnya ini 0, 1, 2, 3 sampai 7. Ini adalah yang sering kita gunakan. Jadi untuk memanggil, kalau misalkan kita memiliki ini, contohnya ini float nilai, ya. Nah, ini adalah contoh inisialisasi. Jadi kalau misalkan kita sudah memiliki 5 angka, kita bisa menuliskannya seperti ini. Nilai 5, artinya bahwa nilai ini bisa menyimpan 5 angka, yaitu ini angka pertama, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima.
Jadi nilai 0 itu isinya 56,5, nilai 1 66,7 dan seterusnya. Perlu diingat untuk memberikan inisialisasi nama tipe datanya, nama variabel array-nya, kemudian ada tanda sama dengan, ada kurung kurawal. Antar data itu dipisahkan dengan koma. Nah, ini cara merepresentasikan array. Ya. Terus ini adalah contoh mengakses array. Ya, kita langsung contoh. Ya. Contoh satu-satu ya. Buatlah program untuk menampilkan semua elemen dalam array bertipe integer. Seandainya saya memiliki ini ya A5. Karena A5 berarti ini artinya bahwa bisa menyimpan sebanyak 5 data dengan tipe integer. Ya. Programnya seperti apa? Kita bisa lihat ini programnya. Ya. Ingat dalam membuat program, pertama adalah kita menggunakan file header-nya dulu dipanggil. Ya. Kemudian kita gunakan namespace std. Kenapa? Karena kita gunakan eostream. Nanti kaitannya dengan cout sama cin. Kalau kita gunakan perintah itu kita butuh ini. Terus ini deklarasi variabelnya. Deklarasi variabel boleh di atas. Kalau di atas ini namanya adalah variabel global. Boleh juga setelah main. Jadi ini opsional. Boleh di sini, boleh di sini. Nanti untuk perbedaannya global lokal itu nanti akan dibahas berikutnya setelah UTS ya. Itu ada disebut variabel lokal sama global. Sementara boleh dideklarasikan di mana aja. Di sini boleh atau di setelah main juga boleh. Kalau kita lihat ini A5 isinya kan ada 75, 73, 78, 81, 80. Artinya bahwa di sini indeks pertama adalah 0. Berarti A0 isinya 75, A1 isinya 73, A2 isinya 78, A3 isinya 81 dan seterusnya. Ya. Kemudian cara mencetaknya seperti ini jadinya. Kita gunakan perintah perulangan for i mulai dari 0 sampai i kurang dari 5. Kalau kita lihat kan ini adalah i kurang dari 5. Jadi i kurang dari 5 berapa ya? Sampai 4 berarti ya, karena i kurang dari 5. Pertama i-nya 0. Ketika i-nya 0, apa yang dilakukan? Yaitu cout elemen array pada indeks ke. Nah, ini artinya bahwa kita mencetak tulisan ini, elemen array pada indeks ke, kemudian ada mencetak i. I adalah nilai variabel yang ada di sini. I-nya bernilai 0. Jadi nanti indeks ke 0. Jadi tulisannya nanti indeks ke 0. Kenapa? Karena I-nya mulai 0. Adalah AI. Nah, A0. A0 berapa? 75. Berarti nanti ada tulisan di baris pertama, elemen array pada indeks ke 0 adalah 75. Kemudian ini adalah cout, ada slash n. Artinya kita harus enter ya, enter sehingga pencetakan berikutnya ada di baris kedua. Ini naik ke atas I-nya yang awalnya 1. Kenapa kok? Karena I++. I++ sehingga pencetakan berikutnya ada di baris kedua. Ini naik ke atas lagi, I-nya yang awalnya 0 jadi 1. Kenapa kok jadi 1? Karena di sini ada I++. I++ itu maknanya adalah I sama dengan I plus 1. Sehingga I yang awalnya 0 itu akan berubah menjadi 1. Maka di sini elemen array pada indeks ke-1 adalah 73. Ini akan dicetak dan seterusnya sampai berapa? Sampai 4. Output keluarannya bisa kita lihat seperti ini. Ya. Nah, ini adalah keluaran dari program yang ada di sini. Ya. Kemudian ini di contoh berikutnya. Ya. Di contoh 2. Ya, kita lihat contoh 2. Kalau kita lihat contoh 2, ini adalah memasukkan elemen array, selanjutnya menjumlahkan semua elemen dalam array tersebut. Ya. Nah, artinya, coba saya berikan ilustrasi ya, dengan menggunakan notepad ya, ilustrasi saya. Nah, kemudian kebaca ya. Nah, kalau misalkan saya memiliki y atau jumlahan dari array yaitu A0 ditambah A1 ditambah A2 tambah A3. Nah, misalkan seperti ini. Maka dalam menjumlahkan angka-angka ini, kalau angkanya semakin banyak, tentunya akan semakin rumit, sehingga kita butuh cara untuk menjumlahkannya, yaitu menjumlahkan satu-satu. Pertama,
jumlah itu diisi 0 ya. Selanjutnya setelah jumlah diisi 0, maka selanjutnya adalah jumlah ini ditambahkan dengan A0. Selanjutnya jumlahnya ditambahkan dengan A1. Selanjutnya jumlahnya ditambahkan dengan A2. Berikutnya dan seterusnya. Ditambahkan dengan A3, A4, dan seterusnya. Kalau kita ingin menjumlahkan yang banyak. Sehingga dari sini nanti kita bisa membuat suatu pseudocode seperti ini. Pertama adalah memasukkan nilai N. N ini adalah banyak datanya. Berapa sih banyak datanya? Itu kita masukkan N. Selanjutnya ada I sama dengan 1 sampai N. Ketika I-nya 1, berarti kita memasukkan data pertama. Diulangi lagi ke atas, I-nya 2. Berarti memasukkan data kedua. I-nya 3, memasukkan data ketiga. Kemudian I-nya 4, memasukkan data keempat. I-nya 5, memasukkan data kelima. I-nya 6, masukkan data ke-6. Dan seterusnya sampai sejumlah data, yaitu datanya sebanyak N. Ya. Selanjutnya, ini adalah alur penjumlahannya. Jumlah sama dengan 0, berarti di sini adalah jum ditambah A1. Kemudian jum ditambah A2. Jum ditambah A3, jum ditambah A4 sesuai dengan alur yang sudah kita buat di sini tadi. Ingat bahwa C++ indeksnya mulai 0, sehingga di sini nanti ketika menjadi program indeksnya tidak 1 tapi mulai dari 0 ya. Otomatis N-nya ini tidak N tapi menjadi N-1. Jadi kalau kita memiliki pseudocode kita harus menyesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Ya, ini bukan flowchart ya, pseudocode ya. Nah, saya ngeditnya keliru itu. Harusnya pseudocode. Ya. Terus kemudian ini ada, gak copy semua ya. Saya ngopinya nggak lengkap ini. Ya. Nanti ditambahkan sendiri ya. Saya sepertinya kurang hati-hati untuk mengkopinya. Seharusnya di atas ada file headernya ya. File headernya nggak ke copy. Saya kelupaan, file headernya nggak ke copy. File headernya sama dengan yang di atas, yaitu include Eustrum sama include Conio ya. Di sini saya ngopinya nggak hati-hati, jadi ini ada yang hilang. Ya. Terus kemudian ini deklarasi datanya, array-nya X100, artinya bahwa kita memiliki data sebanyak 100. Ya. Kemudian kita memiliki in I sama N. N ini adalah banyaknya data. Jum adalah untuk menjumlahkan datanya. Jadi nanti ini adalah tipenya integer juga ya. Ini seharusnya lurus. Ini ke enter seperti ini. Ya. Terus berikutnya lagi kita masukkan banyak data, dibaca dengan cin. Ya, berapa banyak datanya. Selanjutnya kita memasukkan data ke I plus 1. Berarti kalau 0 berarti data ke 1. Masukkan, dibaca cin x 0. Berarti kita membaca data pertama. Kemudian I-nya jadi 1. Kalau I-nya jadi 1, sini 1 plus 1 jadi 2. Masukkan data kedua. Berarti kita baca X1. Selanjutnya lagi kita baca untuk data X yang berikutnya. Dan seterusnya sampai seluruh data terbaca. Kemudian total jumlahannya adalah ini. Jum sama dengan jum ditambah XI sesuai dengan algoritma yang sudah kita buat tadi. Jadi nanti ini kita bisa mendapatkan jumlahannya di sini. Ya. Jum sama dengan tambah X0, jum tambah X1, jum tambah X2, dan seterusnya sampai seluruh data terjumlahkan, kemudian akan hasilnya akan muncul di sini. Ya. Jadi nanti contohnya seperti ini ya, datanya 3, 4, 5, 8. Kurang lebih seperti itu ya untuk menjumlahkan data. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Silakan ditanyakan ya. Masih ada beberapa menit dengan saya, nanti dilanjutkan dengan asisten. Apakah ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Oke. Nanti ini ada yang 1.3 nanti dengan asisten ya. Cuma saya kasih perbedaannya karena di sini mencari rata-rata, maka di sini tipe datanya adalah float ya. Jadi juga rata karena jumlahnya juga float. Kenapa? Karena kita mencari rata-rata. Kalau kita gunakan integer nanti rata-ratanya jadi keliru, tidak bisa koma ya. Itu gambaran untuk ini. Berikutnya lagi nanti ini ada rata-rata, kemudian ada pencarian data ya, data. Kemudian ada yang ini adalah untuk mencari nilai yang terbesar atau nilai maksimum. Kemudian nanti ada beberapa latihan soal ya. Ini bisa dilanjutkan dengan asisten. Ya. Silakan melanjutkan. Asistennya sudah hadir. Bisa dilanjutkan ya. Saya stop screen saya ya. Apakah ya, silakan dilanjutkan Nabila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Re, aku Nabila dan nanti aku akan ngajarin kalian selama 1 semester ini dibantu sama Suaranya kok nggak masuk ya sepertinya Nabila. Oh, belum masuk ya Pak? Apa kurang keras? Apakah yang lain mendengar? Dengar, Pak. Dengar tapi kecil suaranya. Oh, sebentar. Masih kecil suaranya atau belum terdengar? Oh maaf, ternyata saya mati ya speaker saya. Bisa dilanjutkan Nabila? Iya. Jadi di sini saya akan memulai praktikum bersama teman saya yaitu Kak Erika, dan juga nanti habis UTS ada Kak Dimas sama Kak Dana yang akan mengajar kalian. Nah, di sini saya langsung mulai ke materinya ya, Pak. Ya, silakan ya. Saya matikan layar saya ya. Dilanjutkan. Oke, jadi tadi sampai di 1.3 ini ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang menghitung rata-rata semua elemen array. Dengan headernya include IOStream dan Conio. Jadi kita pakai tipe data float karena nanti hasil dari rata-rata tidak selalu bilangan bulat, bisa bilangan desimal, dan integernya i dengan n besar. Terus kita memakai floatnya jumlah 0 dan rata. Kemudian kita mulai dari banyak data.
kita masukkan banyak data yang kita perlukan. Kemudian ini untuk memasukkan data-data yang akan kita perlukan. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Anam. Kemudian kita menginisialisasi kalau jumlahnya sama dengan 0. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, jumlahnya yaitu jumlah awal tadi ditambah dengan XI. Misal kayak jumlahnya tadi kan sebelumnya 0. Terus X0-nya kalian tambahkan 5. Jadi jumlahnya sama dengan 0 ditambah 5. Kalau misal X1-nya kalian tambahin 2, jadi jumlahnya tadi udah 5. Jadi jumlah sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7, dan begitu seterusnya. Kemudian rata yaitu jumlah dibagi N, seperti biasa. Jadinya tinggal dikeluarkan rata-rata sama dengan di rata tadi. Sudah. Jadi outputnya akan seperti ini. Banyak datanya, data pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kemudian rata-ratanya. Kemudian berikutnya, ini untuk mencari suatu nilai. Jadi kita mempunyai array seperti ini. Isinya 75, 73, 78, 81, dan 80. Kemudian kita mau mencari nilai dari array berapa gitu. Dari indeks ke berapa. Kemudian kita memasukkan X, yaitu nilainya, kemudian indeksnya 0. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari 5, karena tadi jumlahnya ini 5, kemudian I plus plus. Jika indeks yang dicari merupakan AI yang ini, jadi indeksnya sama dengan I. Tinggal dikeluarkan si out-nya, ditemukan pada nilai indeks ke ini. Oke, bisa dilanjutkan ke Kak Erika. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Sudah, Kak. Oh ya. Buat yang selanjutnya, contoh 1.5 itu menampilkan nilai terbesar dari suatu array. Jadi di sini ada float X 100, jadi maksudnya kita bisa masukin angka sampai sebanyak 100 indeks. Terus integer IN, float max, kita masukin dulu banyak data sama dengan N. Setelah itu masuk ke perulangan, I sama dengan 0 sampai I kurang dari N. Dari sini kita cetak dulu kalimat data ke I plus 1 sama dengan berapa. Jadi karena di sini indeksnya mulai dari 0, jadi kita biar datanya mulai data ke 1, itu harus I plus 1. Tapi buat inputnya nanti yang masuk tetap X ke I.
Terus setelah itu, setelah semua datanya masuk, seperti ini data ke-1 sama dengan 3, data kedua sampai data kelima, baru nilai maksimumnya sama dengan X0, karena angka pertama. Terus masuk ke perulangan lagi, mulai I sama dengan 1, sampai I kurang dari N. Jika max kurang dari XI, nanti maxnya berubah menjadi XI. Jadi yang sebelumnya X0 misal maxnya kurang dari X1, berarti nanti max itu nilainya X1. Setelah itu, setelah masuk ke semua perulangan, terus ditemukan maksimalnya berapa, baru dicetak nilai maksimum sama dengan dari variabel max tadi. Jadi ini misal contohnya, banyak datanya 5, angkanya 3, 1, 9, 1, 5. Setelah masuk ke perulangan tadi, ditemukan nilai maksimumnya sama dengan 9. Dari contoh-contoh ini, apa ada yang ditanyakan? Maaf Kak, tadi yang terakhir apa ya? Nggak terlalu kedengaran di aku. Yang mana? Pas mau terakhir-terakhir. Ini. Yang perulangan kedua, atau yang mana? Dari max sama X. Oh, ini max itu maksudnya variabel yang bernilai paling besar. Jadi karena di sini kita belum punya yang paling besar itu berapa, jadi ada inisialisasi dulu, max-nya sama dengan X0 atau angka pertama yang dimasukkan. Setelah itu baru masuk ke perulangan, karena tadi max-nya kan sementara 3. Terus kita mulai cari dari I ke 1. Jadi yang data kedua ini, yang 1, if max kurang dari XI, berarti max sama dengan XI. Jadi kalau misal yang angka pertama tadi kurang dari X1, nanti max-nya berubah jadi yang X1. Karena di sini 3 sama 1 kan, berarti 3 kurang dari 1 itu kan salah. Berarti nanti max-nya itu tetap yang X0 itu, yang angka 3. Terus kalau misal kayak 3 sama 9, itu kan benar, max kurang dari X2, 3 kurang dari 9. Berarti nanti max-nya sama dengan datar ketiga atau angka 9 ini. Terus nanti perulangan terus sampai data kelima. Terus setelah diketahui nilai terbesarnya berapa, baru keluar dari perulangan, terus outputnya nilai maksimum sama dengan max. Jadi di sini karena yang terbesar data ketiga, angka 9, jadi nilai maksimumnya sama dengan 9. Oke Kak, makasih. Ya. Ada yang ditanyakan lagi?
Ini coba lanjut dulu aja ke mencari nilai yang terkecil. Nah, jadi di sini sebenarnya hampir sama buat nyari nilai terbesar sama yang nilai terkecil. Cuma di sini bedanya buat di dalam perulangan ini. Kalau yang mencari nilai maksimal, kan if max kurang dari xi, maksimalnya sama dengan xi. Sedangkan kalau buat yang mencari nilai terkecil, if min lebih dari ai, jadi minimalnya sama dengan ai. Jadi bedanya di tanda kurang dari sama lebih dari. Terus di sini dicoba. Misal banyak datanya 4. Nah, setelah ada 4 data tadi, yang pertama kan min sama dengan A0, jadi minnya sama dengan 2. Terus setelah masuk ke perulangan, karena ini data kedua lebih dari data pertama, jadi minnya sama dengan 3. Terus enggak salah. Minimalnya tadi kan 2. 2 lebih dari 3 itu salah. Berarti minnya tetap 2. Terus setelah itu 2 lebih dari 7 itu juga salah. Jadi nilai minimalnya tetap 2. Terus 2 lebih dari 1 karena itu benar. Jadi nilai minimalnya berubah ke data keempat yaitu 1. Jadi di sini keluar outputnya nilai minimum sama dengan 1. Ini 1,00 karena di sini tipe array-nya pakai float A100. Bisa dipahami? Kak, mau nanya lagi, Kak. Iya. Misalkan kita data randomnya itu kayak ada angka yang sama, Kak. Itu bisa error atau enggak, Kak? Kan soalnya di if-nya nggak pakai sama dengan. Kebetulan aja misalkan ada 2-2 gitu. Oke, bentar. Dicoba langsung aja ya di programnya. Di sini ada contoh 2 angka yang sama, data kedua sama data ketiga. Angkanya sama-sama 2. Di sini yang keluar tetap 2 karena... Rika, maaf, ininya servernya belum ada. Oh, bentar. Udah kelihatan belum?
Sudah, Kak. Nah, ya. Ini datanya ada 4. Ada 5, 2, 2, sama 3. Yang data kedua sama data ketiga kan nilainya sama. Tapi nilai minimumnya tetap keluarnya 2 karena minimal yang pertama kan sama dengan 5. Terus karena 5 lebih dari 2, jadi minimal yang kedua minimalnya sama dengan 2. Terus selanjutnya 2 lebih dari 2. Di sini apa ya? Tetap dianggap salah. Ya walaupun angkanya sama tapi tetap dianggap salah. Jadi nanti yang keluar itu tetap data kedua yang sama dengan 2 ini. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 2 angka yang sama, nanti yang keluar itu angka terkecil tapi yang pertama. Gitu. Oh, alah gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Yang lain mungkin ada yang ditanyakan dari yang contoh 1 sampai 5 tadi. Kak, saya masih belum paham yang mencari indeks tadi. Boleh dijelaskan sekali lagi? Yang ini. Iya. Ini kan nilainya udah diketahui dulu. Ada 5 yaitu 75, 73, 78, 81 sama 80. Masukkan nilai yang dicari. Nanti inputnya itu X. Misal di sini nilai yang dicari itu 78. Terus setelah itu indeksnya sama dengan 0. Kenapa indeksnya sama dengan 0? Karena dari angka yang pertama dulu, karena kita kan belum tahu ini indeks yang dicari itu di indeks yang keberapa. Jadi pertama dimasukin 0 dulu, setelah itu masuk ke perulangan, for i sama dengan 0, i kurang dari 5, terus di sini ada if x sama dengan ai. Jadi x-nya tadi kan 78. Terus kita dari AI yang pertama itu A0, jadi ini 75 dulu. 78 sama dengan 75 karena salah, jadi nanti langsung ke perulangan berikutnya, langsung I sama dengan 1. Terus kalau misal salah lagi, nanti balik ke perulangan lagi. Setelah itu di I sama dengan 2, ini kan angkanya 78. Jadi nanti 78 sama dengan 78 itu benar. Jadi indeksnya yang tadi sama dengan 0, nanti berubah ke indeks sama dengan 2. Karena yang 78 tadi. Terus karena udah ketemu, jadi langsung di print up, nilai ditemukan pada indeks ke-2. Ini. Terima kasih, Kak. Ya. Maaf, Kak. Tadi kayak saya izin nanya lagi. Tadi kalau nggak salah saya dengar atau salah yang maksudnya saya salah dengar atau gimana? 78 sama dengan 1 atau gimana? Yang gimana? 78 sama dengan 1. Tadi yang di if kalau nggak salah 78 sama dengan 1. Kalau tadi apa ya? Saya kurang begitu jelas. Ini X sama dengan AI. X sama dengan A0. Di sini langsung aja 78. A0 di sini kan ada 75. Jadi if 78 sama dengan 75. Jadi kalau misal kalian mau ngecek secara manual, langsung dimasukin aja nilainya if 78
sama dengan 75. Itu benar apa enggak? Oh, I see, I see. Makasih. Kak, mau tanya lagi. Ya, Itu yang waktu masukkan nilai yang akan dicari itu dimasukkan kayak nilai ke satu, kedua gitu. Atau yang 75, 73, 78, Kak? buat nilainya itu terserah sih. Cuma di sini kan contohnya 78. Jadi nanti ketemu indeks kedua. Kalau misal kita masukin nilai yang lainnya kayak misal 50. Karena di sini nggak ada angka 50, jadi nanti nilai ditemukan pada indeks itu nggak muncul. Jadi cuma sampai nilai yang akan dicari sama dengan 50. Itu aja. Ya, terima kasih, Kak. Oh iya, Re, ini nanti kita bakal kirim file CPP-nya ke Google Classroom juga. Terus kalau misal di pertemuan ini kalian masih ada yang masih belum paham, kalian bisa chat aku atau chat Kak Erika, atau bisa juga di grup kelas. Nanti kita bakal jelasin lagi. Untuk materi tadi apa udah jelas atau ada yang masih perlu ditanyain? Oh iya, sebelumnya buat kontrak kuliah, kontrak praktikumnya masih belum selesai ya. Jadi nanti menyusul. Terus rencananya tiap praktikum nanti bakal ada tugas, cuma satu soal. Jadi mungkin minggu ini juga bakal dikasih soal.
Oh iya, Re, buat absennya kita panggilin satu-satu ya. Langsung aku panggilin ya. Branisto Sain Gurning ada? Hadir. Oke. Akhtar Ali Raihan. Hadir. Madeline Azalia Purwandi. Madeline. Atau temennya ada yang tahu dia kemana? Oke, aku lompatin dulu ya. Sofi Afifah Zaki Mufliha. Hadir, Kak. Bafinatul Umami. Hadir, Kak. Fadilah Ahmad Gozi Al-Ghafari. Fadilah. Hadir, Kak. Oke. Lailah Nifar Cahyani. Hadir, Kak. Oh, Madeline hadir. Oke. Muhammad Hanif Zulfikar. Hadir, Kak. Ferdian Syah Dwi Prasetyo. Hadir, Kak. Iza Firzana. Hadir, Kak. Iqbal Prakasviawan. Hadir, Kak. Zahra Putri Amanina. Hadir, Kak. Mufida Laili Hidayah. Hadir, Kak. Alfia Nuri Fredistia Yuda. Hadir, Kak. Oktasari Indah Gunawan. Hadir, Kak. Siti Hajar Nur Halisah Zain. Hadir, Kak. Ayunda Faizatul Musyarrafah. Hadir, Kak. Hariza Balkis Zahra. Hadir, Kak. Oke. Helmi Fadila Habib. Hadir, Kak. Natasha Clarissa Maharani. Natasha. Tarisa Melani. Hadir, Kak. Kiki Amanda Eka Melina. Hadir, Kak. Rahmadi Suryono Adiputra. Rahmadi Suryono. Oke. Jihan Farah. Hadir, Kak. Fauzan Raffi Amrullah. Hadir, Kak. Unisai Munirah. Hadir, Kak. Safrizal Ardana Ardiansa. Hadir, Kak. Wisda Prihantari. Hadir, Kak. Hidayatus Solihah. Hadir, Kak. Siti Hafidatul Khairiyah. Hadir, Kak. Ahmad Bastomi. Hadir, Kak. Asma Zakiatus Salihah. Hadir, Kak. Istiani. Hadir, Kak. Nur Haliza Azarani. Hadir, Kak. Natasha tadi hadir ya? Iya, oke. Sugiarti. Hadir. Haidar Ahmad Fajri. Haidar, oh ada. Rijal Hamdani. Rijal ada atau enggak? Oke. Nafira Khairun Nisa.
Hadir, Kak. Reski Dwi Rahmantio, Hadir, Kak. Hashimi Ulil Absor, Hadir, Kak. Arina Amalia. Oke. Najma Afifia Surya Putri, Hadir, Kak. Heidi Medina, Hadir, Kak. Claudia Renata Lamora Sialagan, Claudia ada atau enggak? Kirei Oleisan, Hadir, Kak. Lian Alessandra Makangiras, Ahmadi, oke. Kirei Oleisan ada? Kiri kan, permisi Kak. Kiri kan, Kak. Iya, Hadir, Kak. iya. Oke, Lian Alessandra Makangiras. Oh, tadi udah ya? Lian? Lian ada atau enggak? Oke. Sifwa Lukiana, Hadir, Kak. Aliyah Ekaningsih, Hadir, Kak. Nathanael Joshua Paat. Nathanael ada atau enggak? Hadir, Kak, hadir. Oke. Fadilah Kumalasari Nurul Khairah. Hadir, Kak. Oke, ini tadi yang nggak ada Claudia sama Lian ya? Oke, untuk Liannya ada yang tahu? Ada yang oke, ada yang belum dipanggil nggak? Kak, maaf tadi mic saya agak error, Kak. Iya, nggak apa-apa, udah aku centang kok. Oh ya, makasih, Kak. Apa ada yang belum dipanggil? Oke, udah semua ya. Erika ada tambahan atau enggak? Cukup dari aku. Oke, kalau gitu nanti kalau misal kalian masih bingung chat aja nggak apa-apa. Mungkin aku atau Kak Erikanya kurang jelas gitu. Oke. Kak, tugasnya yang mana ya, Kak? Tugasnya nanti dikasih habis ini. Mungkin agak nanti. Oke, Kak. Oke. Sekian dulu praktikum hari ini. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Oke, Kak. Aku live dulu ya. Makasih, Ra. Rekamannya sama siapa itu?